Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Kisah ini adalah kisah nyata, tanpa editan dan dramatisasi, berdasarkan fakta kehidupan yang tak mudah. Tahun 1995, saat itu aku memulai magang di seksi bedah umum. Saat itu rotasi pertamaku, setelah lulus sebagai dokter. Praktik sangat berbeda dengan teori, bahkan jauh berbeda dari observasi. Operasi memang merupakan bidang favoritku, dan meskipun berat, aku benar-benar menikmatinya, mengembangkan keterampilan bedah, dan aku mencintai setiap bagian pekerjaanku. Aku diserahi 5 tempat tidur di bangsal umum. Suatu hari, seorang pasien baru masuk di ranjang 1. Anak laki-laki itu berparas tampan dan sangat menarik, dengan rambut pirang, pipi yang merona merah khas penduduk Pakistan Utara, dan mata besar biru kehijauan. Namanya Umar Daras, yang dalam bahasa Urdu berarti seseorang dengan umur panjang. Dia berusia 10 tahun dan dibawa ke rumah sakit dengan borok di lehernya. Lukanya tidak hanya terinfeksi, tapi juga sudah ditumbuhi cacing. Boroknya berbau sangat busuk. Aku bersihkan dan ganti perbannya 2 kali sehari. Biasanya dia menjadi sangat pendiam saat ku bersihkan dan balut lukanya. Belakangan baru kusadari, ternyata ia merasa malu karena baunya. Dengan antibiotik dan perban, lukanya perlahan membaik. Aku juga semakin dekat dengan Umar. Dan walaupun bisa dilakukan oleh para perawat, aku tetap membersihkan lukanya sendiri. Umar juga semakin terbuka dan mulai mengobrol denganku. Ia bercerita kalau dia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Ia baru saja mulai sekolah, tetapi harus berhenti karena ayahnya tidak mampu membayar uang sekolah dan biaya alat tulis. Ia juga menyadari kalau ternyata dia suka membaca dan menulis. Jadi di waktu luangku, aku mulai mengajarinya membaca dan menulis, baik dalam bahasa Urdu maupun bahasa Inggris. Umar belajar dengan sangat cepat. Dalam beberapa hari, dia bisa membaca nama tim perawat dan para dokter dari papan yang dipasang di rumah sakit. Saat luka Umar sudah cukup bersih dan bebas dari cacing dan infeksi, kami melakukan biopsi. Ternyata Umar mengidap kanker jaringan limfoid, yaitu jaringan pertahanan tubuh kita, seperti kelenjar getah bening, limpa, dan sel darah putih. Berita itu sangat memilukan bagi semua anggota rumah sakit, karena kami mulai sangat menyukai Umar. Mereka mengatur transfer untuknya ke pusat kanker. Umar menangis sebelum pergi dan membuatku berjanji untuk sering meneleponnya. Dan aku memang melakukannya. Aku diberitahu kankernya telah menyebar luas ke organ vital tubuh dan darah. Umar kemudian memulai kemoterapi, dan setelah 6 bulan, dia keluar dari pusat kanker. Sebelum pulang ke rumahnya di utara, dia datang menemuiku. Itu terakhir kalinya aku melihat Umar. Ia berbaring di jok belakang taksi, dan tampak seperti tengkorak. Rambut pirangnya yang indah hilang karena kemoterapi, dan warna merah jambu pipinya sekarang menjadi pucat. Ayahnya memberitahuku bahwa para dokter mengatakan ia tak dapat dirawat lagi, sehingga mereka memutuskan untuk membawanya pulang. Umar sangat lemah, ia hampir tak bisa bangun untuk memelukku. Ia menatapku dengan mata tak bernyawa, seolah-olah meminta bantuan. Ia berkata setelah kembali ke rumah, ia akan mulai kembali ke sekolah, dan suatu hari nanti akan menjadi dokter sepertiku. Malam tahun baru tahun 1996, semua temanku keluar untuk berpesta, sementara aku sedang bertugas di rumah sakit. Petugas security mendatangiku dan memberitahuku bahwa seseorang ingin bertemu. Waktu yang aneh untuk jam besuk, pikirku. Saat keluar, ternyata yang kutemui adalah ayah Umar. Ia datang dari jarak ratusan kilo jauhnya. Ia menangis saat melihatku, lalu memberikan sebuah amplop tebal sambil berkata, "Umar meninggalkan ini untukmu." Melihatnya dan mendengar suaranya yang pecah, aku tahu bahwa Umar sudah tak ada lagi. Aku duduk bersamanya selama beberapa saat, tapi tak berani menanyakan apapun. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Tidak ada satu hari pun ketika Umar tidak berbicara tentangmu. Ia ingin menjadi dokter sepertimu. Ia biasa menulis surat untukmu, dan di amplop ini ada surat-surat itu. Ia memintaku untuk memberikannya padamu langsung, bukan lewat pos." Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, membaca surat-surat Umar Daras. Surat-surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan dan penuh dengan kesalahan ejaan, tetapi cukup bisa dimengerti untuk menyampaikan semua maksudnya.
Umar telah menyadari bahwa dia akan segera meninggal. Ia telah menulis tentang segala impian hidupnya dan bagaimana rasanya ketika ia tahu bahwa mimpi itu akan tetap menjadi mimpi selamanya. Ia menulis tentang rasa sakit yang ia rasakan di tubuhnya dan perih di hatinya. Ia menulis bahwa ia melihat ayahnya menjadi tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam beberapa bulan. Ia menulis tentang penderitaan di mata ibunya. Tetapi surat terakhirnya hanya berisi satu kalimat. Dokter, mengapa aku dinamai Umar Daras?